Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel Tarot Penenang Jiwa. Hai, apa kabar untuk kalian semua yang menyaksikan readingan ini? Terima kasih banyak atas kesempatan kalian untuk bisa menyaksikan readingan ini. Oke, kira-kira pembahasannya kali ini tentang apa ya? Pastinya tentang perasaan pasangan kalian, seperti apa yang ingin diungkapkan kepada kalian, atau perasaan kalian kepada pasangan. Kira-kira apa yang ingin kalian ungkapkan. Oke, kira-kira kita akan lihat energinya untuk Sagittarius ya. Selamat datang buat kalian yang baru hadir. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya. Jika memang ini kamu ingin menjadi sahabat dari Tarot Penenang Jiwa, semoga bisa bermanfaat buat kamu ya. Hal apapun yang kamu terima energinya kali ini, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kamu untuk bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang entah kamu sadari atau tidak, tapi pastinya di sini hal-hal yang harus kamu terima, kenyataan-kenyataan yang pahit atau baik ya. Buruk baik itu hal-hal yang harus kamu pertanggungjawabkan dalam hidup kamu. Oke, kira-kira seperti apa energinya tentang perasaan dari Sagittarius? Kita akan membuka energi kartu dari perasaan kamu ya, untuk sesuatu hal yang ingin kamu ungkapkan pada pasangan atau pasangan kamu ungkapkan kepada kamu ya. Oke, kita ambil satu persatu energinya untuk Sagittarius. Oke, satu udah keluar. Oke. Oh, kebanyakan. Bismillah ya. Jangan lupa banyak berdoa, semoga ini positif buat kamu ya. Oke, sudah keluar 3 kartu yang terlihat. Oke, di sini ada aku. Sebentar, ini karena energinya banyak ya, tadi satu persatu ya aku bilangnya ya, mohon maaf. Jadi energinya agak nyampur ya. Oke. Masih tetap 3 ya. Satu persatu dong. Sagittarius. Masih tetap banyak lagi. Oke, daripada lama aku ambil salah satu ya. Di sini, demi hubungan kita aku mau berubah. Itu yang ingin dikatakan pada aku belum siap untuk berhadapan dengan kamu. Wah, kenapa ini? Sini aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya di depan kamu. Wah, apa yang disembunyikan oleh Sagittarius kepada pasangannya, atau sebaliknya, pasangannya yang menyembunyikan sesuatu kepada Sagittarius ya. Kira-kira untuk tarotnya seperti apa energinya? Oke, untuk energi tarotnya kita ambil kartunya 10. Sesuaikan energi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 3. Oke, udah.
Oke, kira-kira seperti apa energinya? Di sini ada Three of Pentacle, Ten of Wands, Justice, terus ada Queen of Wands, ada Queen of Swords, ada Queen of Cup, ada Five of Wands, King of Pentacle, ada The High Priest, dan ada Two of Pentacle. Oke. Di beberapa kartu ini sudah terlihat jelas bahwa ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui atau kamu ketahui sudah ya. Kira-kira perasaan dari pasangan kamu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, atau mungkin kamu ingin mengungkapkan perasaan kepada pasangan kamu. Kira-kira seperti apa? Kita akan buka satu kartunya. Di sini, demi hubungan kita, aku mau berubah. Apa sih maunya? Sampai demi hubungan kita, aku mau berubah. Ya. Di sini dia kayak merangkai suatu rencana ya, rencana-rencana yang ingin dia bangun. Dia belajar banyak hal dari kesalahan-kesalahannya, sesuatu hal yang memang mungkin dia hadapi bersama kamu, sesuatu kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam hubungannya bersama kamu ya. Dimana perasaan dia di sini kayak banyak beban sama kamu ya. Dan di sini dia kayak orang yang kepikiran tentang kamu maunya kayak gimana. Dia kayak merasa gini amat ya kalau jadi aku gitu loh. Dan di sini dia kayak ingin mencari keadilan, biar semuanya adil, biar semuanya bisa diperbaiki ya. Jadi dia mau berubah sama kamu. Jadi itulah yang membuat dia berpikir bahwa aku mau berubah gitu ya, demi hubungan kita. Jadi hal-hal yang mungkin terlalu banyak cemburunya gitu ya, terlalu banyak curiganya. Jadi itu yang membuat dia ingin banyak berubah terhadap kamu. Bahkan di sini biar adil, mungkin ada sesuatu hal yang nggak adil ya yang dia udah lakukan di belakang kamu, sesuatu hal yang cukup membuat kamu itu kecewa kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada kartu ya yang gambarannya dia sebenarnya sayang sama kamu, dan perasaannya itu suka meledak-ledak, tetapi sayang kondisi dari emosinya itu yang kurang bagus ya bagi kamunya ya untuk didengar gitu ya. Hal-hal yang dia lakukan itu terlalu kasar gitu ya, terlalu kasar, terlalu berlebihan, bahkan rasa cemburunya itu terlalu membuat kamu itu kayak ya nggak nyaman gitu ya. Dan kali ini dia sangat fokus terhadap hal-hal yang harus dia rubah dalam hubungan ini demi bisa bersama kamu gitu ya. Hal-hal yang mungkin pernah terjadi sebelumnya sama kamu gitu ya. Dan di sini dia selalu memantau kamu, selalu mencari tahu tentang kamu, bahkan dia selalu melihat sosial medianya kamu, selalu mencari tahu perubahan-perubahan apa yang udah kamu lakukan, hal-hal yang belum kamu lakukan gitu ya, hal-hal yang sesuatu yang menjadi rahasia tersembunyi kamu kepada dia. Di sini dia mencari tahu semuanya. Nah, itulah yang udah dia lakukan kepada kamu ya. Oke, selanjutnya di sini dia itu mau berubah karena apa? Karena dia di sini selalu berantem sama kamu ya, dimana dia sudah selalu mau menang sendiri, nggak mau ngalah sama kamu. Bahkan di sini perasaannya dia kayak yang nggak sabaran gitu ya, sampai akhirnya selalu berkonflik sama kamu, nggak pernah berhenti gitu ya. Dari itu kamu merasa kayak bosan ya dengan dia, padahal di sini dia sebenarnya terjadi hal yang konflik-konflik seperti itu, bahkan karena emosinya yang tidak terkondisikan gitu ya, tidak terkontrol gitu ya, lepas kendali gitu. Di sini dia kayak mulai ada penyesalan ya, mulai ada penyesalan dari apa yang sudah dia lakukan pada kamu, hal-hal yang mungkin dia kasar sama kamu. Dia kayak orang kepikiran saat ini ya, dimana sesuatu yang udah dia lakukan, dia sudah bisa menilai baik buruknya yang sudah dia lakukan kepada kamu, hal-hal yang
dia pikirkan banyak tentang kamu, dan di sini dia membanding-bandingkan kamu dengan orang itu, dan dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Dan yang kamu harapkan di sini kayaknya dia kayak agak sedikit ragu gitu ya tentang perasaannya terhadap kamu. Dia mau berubah itu kayak masih agak sedikit ragu. Karena apa? Karena dia masih belum yakin dengan dirinya sendiri bahwa dia akan bisa berubah gitu. Karena apa? Karena kalau dia berubah, pastinya di sini masih ada beban yang dia pikirkan, karena dia nggak mau nantinya dia sudah berubah tapi kenyataannya tetap aja kamu nggak akan kembali kepada dia gitu. Nah, disitulah yang menjadi bebannya dia saat ini gitu ya. Di sini ada, aku belum siap untuk berhadapan dengan kamu. Jadi dia itu belum siap berhadapan dengan kamu ya, karena memang dia masih belum stabil emosinya ya. Nah, yang ini kartunya tadi ya bisa terlihat jelas. Di sini ada dia belum siap berhadapan dengan kamu karena dia masih terlalu banyak egonya gitu ya, terlalu mengandalkan dirinya sendiri tanpa dia berpikir bahwa hal apa yang harus dia selesaikan, dan dia lebih memikirkan pada lebih fokus pada pekerjaannya seperti itu ya, lebih fokus pada hal-hal yang mengenai dirinya sendiri seperti itu. Dan di sini dia belum berhadapan dengan kamu, belum siap untuk bertemu dengan kamu karena dia masih banyak beban yang dia rasakan, masalah-masalah yang dia hadapi saat ini. Dan di sini dia mendapatkan suatu pelajaran dari hal-hal yang terjadi dalam dirinya dia saat ini, hal-hal yang sudah dia lakukan kepada kamu ya, dengan hal yang cukup membuat kamu kecewa gitu ya. Dan dia di sini kayak mencari jati dirinya gitu ya, siapa sebenarnya dia selama ini, kenapa dia bertindak seperti itu. Dan di sini dia sadar bahwa dia selalu marah-marah, suka meledak-ledak, dan cemburunya tinggi banget, dimana dia kayak orang yang gak sabaran juga dan selalu banyak menuntut kepada kamu gitu ya, dimana hal-hal yang dia harapkan harus terpenuhi bersama kamu kayak gitu. Jadi pikirannya dia itu kayak amburadul, nggak karu-karuan kayak gitu ya. Dan di sini juga ada dia terlalu dia terlalu fokus pada kamu, dia terlalu suka kayak dia hanya mau kamu kayak gitu loh, udah mau orang lain gitu loh. Dan di sini fokusnya dia itu lebih ke masalah pekerjaannya, ambisinya gitu. Jadi dari sinilah perasaannya dia itu timbul bahwa aku masih belum siap untuk bisa fokus pada kamu gitu, karena aku masih fokus pada pekerjaan aku, finansial aku, hal-hal yang aku kerjakan saat ini gitu ya. Bahkan di sini dia walaupun masih berjarak sama kamu, dia selalu memantau kamu dan mencari tahu tentang kamu berhubungan dengan siapa, kamu maunya apa kayak gitu, apa yang kamu lakukan saat ini kayak gitu. Dia selalu mencari tahu hal-hal yang menjadi rahasia kamu gitu ya, hal-hal yang tersembunyi dari kamu. Tapi ketika tahu yang dia cari tahu saat itu, dia kayak orang yang marah banget, nggak terima ya dengan kenyataannya bahwa kamu sudah banyak berubah. Dan di sini dia kayak yang langsung mengatakan bahwa kamu kok kayak gitu sih sama aku, kok kamu ngecewain aku gitu loh. Kayak orang yang pokoknya berantem terus, nggak pernah ada yang namanya tenang gitu. Dia nggak pernah tenang sama hidupnya, karena di sini dia terlalu berambisi, terlalu berharap besar sama kamu ya. Perasaannya cukup dalam sama kamu, karena di sini dia ingin mendapatkan hak-hak yang dia inginkan dari kamu gitu ya. Dimana di sini dia nggak lagi lebih banyak membandingkan dirinya kamu dengan dirinya orang lain gitu. Jadi di sini dia kayak lebih tepatnya dia ingin terhubung terus sama kamu, walaupun ada perbedaan
umur, perbedaan pendapat, perbedaan hal-hal yang lainnya gitu. Walaupun di sini dikatakan dia perasaannya agak sedikit ragu, masih ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan selama ini gitu ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada, aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya di depan kamu. Nah, hal apa yang dia sembunyikan di depan kamu? Ya, di sini sebenarnya ada sebuah rahasia yang memang dia nggak ungkapkan kepada kamu. Dia sebenarnya meniru seseorang ini yang kamu suka ya, yang kamu cari tahu seperti itu. Dari situ dia kayak meniru kamu. Dia banyak mempelajari seseorang tersebut. Apa sih yang membuatnya kamu tertarik sama dia, sehingga di sini dia belajar dari itu semua, dari apa yang menjadi rahasianya orang ini gitu terhadap kamu gitu ya. Bahkan dia menirukan semuanya, dia mempelajari, dia menulis semua cara-cara yang orang kamu suka ini lakukan seperti itu ya, ibaratnya plagiat lah ya, dimana dia mencari tahu semuanya, dia mempelajari hal-hal yang dia temukan jawabannya kayak gitu loh ya. Dan hal-hal itu dari yang tadi kartunya bahwa mengatakan aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya di depan kamu. Jadi orang ini benar-benar diam-diam mencari tahu tentang sosok orang yang kamu sukai, sehingga di sini dia kayak orang yang ternyata punya cara kayak gini, oke lah aku tiru kayak gitu. Aku pelajari, dia itu banyak belajar dari seseorang yang dia temui saat ini yang kamu suka seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya di sini malah dia nggak sanggup untuk menghadapi semua itu karena terlalu berat bagi dia untuk menjalani semua hal-hal yang dia pelajari dari orang tersebut gitu ya. Dan di sini dia itu mendapatkan sesuatu itu tidak sebanding seperti apa yang dia pikirkan seperti itu ya. Bahkan hal-hal yang dia pikir bahwa itu mudah, ternyata tidak semudah itu perjalanan yang dilakukan oleh orang yang kamu suka terhadap dia gitu ya. Nah, jadi pasangan kamu ini mencari tahu tentang hal-hal yang orang yang berdilin dengan kamu, orang yang kamu cinta, orang yang kamu suka gitu ya. Dimana di sini dia kayak perasaannya itu kayak menggebu-gebu gitu. Oh kayak gini ya, oke lah aku nemuin jawabannya, gimana caranya untuk bisa kedoknya dia kayak gini loh, kayak gitu loh. Nah jadi dia sembunyi-sembunyi sama kamu, makanya dia cari tahu untuk bisa memojokkan orang itu, mencari kesalahannya orang itu, kayak dia itu mau membuat masalah gitulah sama orang ini gitulah. Jadi dia ingin mencari kesalahan orang tersebut, dimana biar kamu itu sadar gitu loh bahwa orang ini sebenarnya bukan seperti orang yang kamu harapkan gitu, bukan seperti orang yang kamu inginkan seperti itu. Tapi kenapa kamu memaksakan untuk bersama dia kayak gitu? Kayak kamu itu cari tahu semuanya, kayak kamu tuh menyadarkan pasangan kamu kayak gitu loh. Dan di sini fokusnya dia selalu terfokus pada orang yang mendekati kamu atau sesuatu hal yang kamu lakukan di belakang dia. Makanya di sini dia lebih fokus pada hal-hal yang menjadi masalah dalam hubungan ini gitu ya. Makanya di sini mengatakan bahwa aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya di depan kamu. Jadi dia menyembunyikan sesuatu ini kepada kamu karena dia tidak ingin tahu, tidak ingin kamu itu nantinya marah ketika tahu dia mencari tahu tentang pasangan ini, orang lain ini gitu ya. Dimana dia keponya kepo banget ya kalau soal-soal masalah pribadinya seseorang yang kamu temui, seseorang yang baru ini gitu ya. Bahkan dia seolah-olah kayak oh kamu kayak gini ya kelakuannya, oke deh aku akan sebarin ke orang-orang kayak gitu loh. Kayak dia itu mengancam orang yang mengancam orang yang mengganggu kamu dalam hubungannya antara kamu dengan dia gitu ya. Dari itulah dia mencari tahu semuanya, hal-hal yang kamu sembunyikan, dan dia juga diam-diam di belakang kamu gitu untuk mencari tahu semua hal itu.
Dan di sini setelah dia mengetahui hal-hal yang dilakukan antara kamu dengan orang lain, di sini dia punya buktinya, sampai akhirnya dia itu marah-marah sama kamu. Marah-marahnya tuh yang sampai konfliknya hebat gitu ya. Dan karena dia sudah menemukan jawabannya, dia sudah menyelidiki semuanya, hal-hal yang dia cari tahu selama ini, dari situlah dia menyembunyikan, tahu dari mana kamu seperti itu, menemukan jawaban itu. Nah, itulah yang kamu pertanyakan pada pasangan kamu ini ya. Ya karena dia sembunyi-sembunyi, dia tahu untuk mencari tahu melalui orang dalamnya gitu ya. Entah itu dari saudaranya atau dari dia melihat sendiri dengan bantuannya orang terdekatnya dia, kayak keluarga, ayah, ibu atau siapa. Sehingga di sini dia kayak mencari masalah gitu ya. Memang ujung-ujungnya di sini dia mencari masalah. Karena apa? Karena dia itu ingin mendapatkan kamu seperti itu. Dan setelah berkonflik dengan kamu, berkonflik hebat dengan kamu, sehingga dia menyembunyikan sesuatu kepada kamu, di sini dia kayak merasa, kok masih bisa sih lepas dari kendali aku, kayak gitu loh. Kayak dia itu merasa kayak, kok masih lah dia berharap sama orang itu, kenapa aku udah jelasin kamu masih juga nggak bisa peka gitu loh, kayak gitu yang dia omongin. Dan di sini dia itu lebih ibaratnya dia membanding-bandingkan kamu, membanding-bandingkan dirinya kepada kamu tentang orang tersebut gitu loh. Jadi di sini dia kayak daripada kamu milih orang itu, lebih baik kamu milih aku loh yang bisa menjaga diri aku sendiri. Kenapa kamu harus bisa memilih dia yang sembarangan kayak gitu? Kenapa sih kamu diapain sih kayak gitu loh. Jadi pertengkaran hebat ini ujung-ujungnya membawa masalah yang lebih besar lagi, bukannya malah menenangkan, bukan malah saling mensupport, saling nggak ada. Semuanya kayak kamu selalu membanding-bandingkan antara diri kamu dengan orang lain gitu ya. Dimana juga di sini dia sudah mulai ibaratnya sudah menemukan jawabannya. Oh ternyata kayak gini, oke lah aku lakukan hal yang sama, itulah ya. Jadi dia menirukan orang tersebut yang udah dia cari tahu, udah dia pelajari. Makanya di sini dia mencoba untuk bisa menyembunyikan dari kamu agar kamu bisa tertarik dengan dia seperti itu, agar kamu tidak lagi terhubung dengan orang yang ketiga ini atau orang lain gitu ya. Maka dari itu dia melakukan hal ini karena adanya sesuatu yang dia harapkan bersama kamu. Apa sih yang membuat dia melakukan semua ini? Kenapa masalahnya? Perasaannya sebenarnya bagaimana? Cintanya seperti apa yang dia lakukan kepada kamu? Apakah cintanya tulus atau karena ada sesuatu yang dia inginkan terhadap kamu gitu ya. Ini mengatakan bahwa perasaan pasangan kamu yang saat ini ya, bukan orang ketiga ya, tapi pasangan yang ada di samping kamu saat ini gitu ya. Oke, di sini ada kartu apa aja yang akan terlihat. Oke. Wah. Di sini bisa dikatakan bahwa ya sebenarnya flirt ini ya ibaratnya kalau dibilang dia hanya ingin menggoda kamu gitu loh. Dia ingin menggoda kamu karena dia merasa nyaman sama kamu. Dia selalu menggoda kamu, dia selalu bergantung kepada kamu, bahkan dia berharap kamu menyukai dia gitu ya, dan kamu tidak menyukai orang lain. Makanya di sini dia menggoda kamu agar kamu itu mau sama dia kayak gitu ya. Dan di sini ada give your relationship a chance, dan ada release your ex ya, dan ada retreat. Nah, dia mengharapkan kamu adalah teman hidupnya dia gitu ya.
dengan perasaannya dia yang seperti ini, dia melakukan hal-hal yang buruk seperti ini, dia berharap kamu adalah teman hidupnya dia, dia berharap kamu adalah pasangan dia gitu ya, atau suami dia berharap kamu mau sama dia dan kamu tidak kembali kepada masa lalu kamu atau mantan kamu seperti itu. Jadi dia ingin mencoba kamu itu untuk melupakan mantan kamu gitu ya, sehingga dia sembunyi untuk menirukan hal-hal yang mantan kamu kerjakan, hal-hal yang mantan kamu lakukan seperti itu. Dari itulah dia menyembunyikan untuk meniru dari apa yang dia lakukan kepada kamu, apa yang dia miliki, kesempurnaan seperti apa yang membuat dia tertarik, apa yang membuat kamu tertarik sama dia kayak gitu. Dia menyembunyikan itu semua dan dia menirukan semuanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mantan kamu itu. Jadi dia mencoba untuk memperbaiki dirinya dia, untuk bisa mempercantik diri atau merubah dirinya dia menjadi yang bukan dirinya seperti itu. Karena dia sangat nyaman sama kamu dan dia menggoda kamu terus untuk bisa mendapatkan kamu kayak gitu. Nah, di sini dia nggak pantang mundur untuk bisa mendapatkan kamu karena dia tetap ingin mempertahankan hubungan ini bersama kamu dan dia ingin kamu melupakan orang masa lalu ini. Karena apa? Karena orang masa lalu ini dianggap bukan bagian dari hidupnya kamu lagi kayak gitu loh ya. Nah, itu yang pandangannya dia. Sekarang di sini ada bottom of the deck-nya. Walaupun ya dalam hubungan ini dikatakan dia mencoba pantang mundur untuk lepas dari kamu. Bahkan di sini dia mencoba untuk kamu biar melupakan orang masa lalunya gitu ya, dimana dia berharap kamu adalah teman hidupnya karena itu dia menggoda kamu karena dia merasa nyaman sama kamu. Dan di sini ada separation, jadi artinya walaupun bagaimanapun caranya dia, kamu tetap untuk lepas dari dia karena kamu udah nggak sanggup dengan caranya dia, perlakuannya dia terhadap kamu itu ya, dan kamu udah cukup lelah dengan kontrolannya dia, cara-caranya dia memperlakukan kamu seperti itu. Kayak kamu udah nggak sanggup lagi gitu, kamu nggak mau bertahan lagi dengan hubungan yang toxic ini gitu ya. Maka dari itu kamu mencoba untuk berpisah dengan dia. Itulah yang kamu lakukan saat ini. Nah, ini gambaran tentang hubungan perasaan kamu yang ingin kamu ungkapkan terhadap pasangan ataupun perasaan dari pasangan kamu kepada kamu itu ya, Sagittarius. Jadi itulah hal-hal yang mungkin tersembunyi dari kamunya atau dianya sendiri gitu. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menyaksikan readingan ini. Semoga ini bisa membawa manfaat atau membawa motivasi buat kamu untuk bisa memperbaiki keadaan agar kamu bisa memahami hal-hal yang harus kamu lakukan dalam tindakan ke depannya. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Tetap berhati-hati dalam hal hubungan kamu kali ini ya. Jaga yang menjadi prioritas kamu saat ini. Hadapi semua hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu. Semoga kamu bisa sukses semuanya. Hal-hal yang kamu harapkan bisa terkabulkan semuanya. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, thank you buat kamu yang sudah menyaksikan readingan ini. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.